Kristen. Oh maaf, ada yang kaget, maaf. Inilah bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain di dunia. Katakan amin. Inilah bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain di dunia. Hanya di dalam Kristus Yesus ada pengampunan tanpa kita berbuat apa-apa, hanya pertobatan. Kalau agama-agama lain, saudara, maaf, ada ritualnya, ada perbuatannya, ada menyiksa dirinya, dan itu pun masih ditimbang lagi pengampunannya. Repot sekali, betul. Tapi Tuhan Yesus, kalau kita bertobat sungguh-sungguh dengan penuh penyesalan, 1 Yohanes 1:9 mengatakan, maka Dia setia dan adil, dan Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Ingat doa Bapa kami. Maka itu kalau Kristen di Flores tidak pernah bisa mengampuni saudaranya, maka saudara bukan orang Kristen. Ingat, setelah doa Bapa kami diamenkan, ada 2 ayat di bawah ayat itu. Ini penting. Jikalau kamu mengampuni saudaramu, maka Bapamu mengampuni kamu. Jangan lupa tambahannya itu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka kamu pun tidak diampuni oleh Bapamu. Saudara, jangan main-main dengan pengampunan. Inilah dibenarkan. Jadi kalau kita tidak pernah bisa mengampuni saudara kita, berarti status kita sehebat apa aktivitas kita dalam kegerejaan. Maka status dan predikat kita, kalau kita tidak pernah bisa mengampuni saudara kita, tetap status orang berdosa, walaupun aktif dalam pelayanan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak pernah benci, tapi saya nggak mau ketemu. Itu adiknya. Oh, ngomong enak aja. Dalam nama Yesus, pikir itu baik. Kalau kita mengampuni, itu berarti mengampuni, dan kita mau ketemu orang itu. Awas, yang nggak mau ketemu orang yang bersangkutan, status saudara tetap orang berdosa di hadapan Tuhan. Ngeri sekali. Inilah pengampunan di dalam Kristus yang tidak dimiliki oleh agama apapun juga. Jadi saudara setuju Tuhan itu pelupa? Sungguh itulah pembenaran dari Roh Kudus yang lewat roh kita. Inilah diselamatkan. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya sebagai milik kesayangannya, roh, jiwa, tubuh kita diselamatkan total dan utuh. Sekarang lebih jauh kita melangkah. Agama Kristen adalah satu-satunya agama, tidak ada duanya. Saya ulangi, agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya itu mau diam di tengah-tengah kita dan di dalam kita. Amin. Tidak ada agama sehebat apa di dunia yang Tuhannya pernah bicara, aku mau tinggal dengan kamu. Sampai-sampai firman Tuhan, baik perjanjian lama, saudara catat Keluaran 25 ayat 8, itu saya kagum. Ketika Tuhan bicara kepada Musa, Musa perintahkan kepada umatku, bangunkan tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, aku berdomisili di antara mereka. Wah, Tuhan yang mana di dunia yang seperti ini? Keluaran 25 ayat 8. Lalu di perjanjian baru, saudara dengar, tidak ada agama seperti ini yang Tuhannya berkata, hai anak-anakku, hai umatku, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumahku? Amin. Inilah kekristenan. Karena Tuhan ingin diam dalam kehidupan kita, maka itu Dia harus menyelamatkan kita dulu. Tubuh disucikan, jiwa, akal budi dikuduskan, roh kita dibenarkan. Kalau tiga-tiganya jadi, maka yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kasih, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya itu diam dalam kehidupan kita. Dahsyat dunia akan memuliakan Dia. Amin. Tapi karena kita masih separuh-separuh, maka itu lagi sekali, kalau cuma dibaptis jangan puas.
melangkah lagi, jiwa dikuduskan, akal budi diperbarui, pola pikir diubah. Saudara, pola pikir ini yang paling penting buat kehidupan manusia. Kalau pola pikir kita nggak diubah, nggak akan selesai. Saya mau berikan ilustrasi. Ini pola pikir yang goblok, tapi ini yang terjadi dalam diri kita. Suatu hari ada seorang bapak, dia punya dokter keluarga. Nah, suatu hari setelah sekian tahun, keluarga ini rajin kontrol kepada dokter itu. Paling tidak setiap 6 bulan periksa semuanya, darahnya, gulanya, kolesterolnya, apa semuanya beres. Tapi suatu hari si bapak ini periksa lagi, dokternya heran. Wah, kolesterolmu tinggi, tekanan darahmu tinggi. Lalu si dokter berkata, pasti bapak pola makan berubah. Iya. Apa yang bapak makan akhir-akhir ini? Aduh, saya suka babi, saya suka kambing akhir-akhir ini. Jangan. Biasakanlah seperti yang dulu-dulu, makan yang berenang saja, maksudnya ikan. Karena ikan itu sehat. Saudara, maka itu Alkitab ini luar biasa. Dalam salah satu majalah yang kami bawa namanya Integrity, saudara kan dia beritahu ada seorang hamba Tuhan, dia dokter Elizabeth, mengupas makanan sehat secara Alkitab, dan itu luar biasa. Kami bawa punya di depan. Nah, jadi dokter ini menasihatkan, baik, saya beri waktu 2 minggu, makan obat ini teratur, nanti 2 minggu kembali lagi, saya akan periksa. Ini pola pikir, dengarkan pola pikir. 2 minggu lewat, si pasien tidak kembali. Dokter mulai khawatir, hidup atau mati, kok tidak kembali. Sampai minggu ketiga ditunggu, tidak balik juga. Wah, gawat ini, saya lebih baik ke rumahnya. Di tempat itu nggak ada telepon, maka dia nggak bisa telepon. Begitu dia datang ke rumah setelah praktek, dia was-was, ini masih hidup atau bagaimana. Ya, siang-siang dia datang ke rumah, ternyata istrinya yang di depan. Mana suaminya? Wah, dia sudah nggak enak. Selamat siang Bu, selamat siang Dok. Ada kabar apa? Enggak, kabar apa? Baik semua. Oh, berarti nggak apa-apa ini, kalau mati kan susah pasti. Tapi Bapak di mana? Bapak sehat? Oh sehat, luar biasa. Oh, Pak Dokter rupanya mujarab. Tapi mana Bapak? Oh, lagi di kolam belakang. Dokter heran, bikin apa Bu? Saya tidak tahu, dokter lihat sendiri. Begitu dia ke kolam, saudara, dokter ini heran. Dia ngajari babi dan kambing berenang. Dia tanya, kenapa kamu ngajar babi dan kambing itu berenang? Kata dokter, saya suruh makan yang berenang. Nah, saya suka barang ini, maka itu saya ajar mereka berenang. Goblok betul. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Ini pola pikir. Bukan begitu maksudnya. Nah, kalau Tuhan katakan berzina, itu berzina. Nggak usah pakai embel-embel. Yang mau dia, saya dipaksa. Bodoh betul ngomong seperti itu. Mengerti, ini pola pikir yang belum dikuduskan. Saya itu nggak mau mabuk, dari dulu tidak mau. Cuma dia paksa-paksa saya terus. Nah, saudara dengar ini. Jadi pola pikir kita kalau nggak dikuduskan, Kristen kita akan miring-miring terus, nggak akan pernah lurus, betul? Setelah itu roh kita dikuduskan. Maka itu kalau cuma roh saja yang dikuduskan, jiwa tidak, tubuh tidak, wah itu jadi dukun Kristen nanti, ngeroh terus kerjaannya, nggak mau kerja, nggak mau apa-apa, roh terus. Maka itu 3 ini harus seimbang. Lagi sekali saya katakan, tubuh disucikan karena baptisan, jiwa dikuduskan karena firman Tuhan, roh kita dibenarkan karena Roh Kudus. Maka Tritunggal itu bekerja sempurna dalam diri kita. Pertanyaannya, untuk apa? Jawabannya sudah dapat. Kalau kita dikuduskan total roh, jiwa, tubuh kita, maka yang maha besar, maha kudus, maha kuasa, maha hebat, maha kasih, itu bisa diam dalam kehidupan kita pribadi dan rumah tangga. Baik adik yang belum menikah, hidupmu kudus luar biasa, sebab yang maha kudus tinggal dalam hidup kita semuanya. Rumah tangga pasti aman, pernikahan pasti bahagia, karena Tuhan tinggal di dalam kita.
Tapi ini masalahnya.